Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi bersama saya Syarifah Lubna, dosen perawatan paliatif di Stikes Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan atau berbagi atau sharing yang mulai terkait perawatan paliatif. Nah, untuk kali ini saya akan coba share beberapa poin terkait bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien dan keluarga ya yang mengalami atau pasien yang menderita penyakit terminal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pasien dan keluarga yang menjalani hidupnya, seumur hidupnya berdampingan dengan penyakit yang tidak bisa disembuhkan 100% atau kita sebut life limiting illness ya, hingga pada tahap terminalnya, maka pasti mereka akan mengalami banyak sekali masalah atau burden ya, atau beban gitu yang harus mereka tanggung atau harus mereka rasakan gitu. Oleh karena itu kita sebagai calon-calon perawat masa depan ya, teman-teman mahasiswa memiliki kewajiban untuk mempelajari terus-menerus bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien dan keluarga itu dalam memberikan perawatan paliatif yang lebih berkualitas. Harapannya seperti itu. Oke, saya langsung saja akan share screen. Oke, jadi kira-kira topiknya adalah ini ya, berkomunikasi dengan pasien dan keluarga yang mendapatkan perawatan paliatif. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait konsep kehilangan dalam perawatan. Mengapa kita perlu untuk mengetahui bagaimana konsep kehilangan, kemudian bagaimana tahapan respon berdukanya pasien, karena hampir semua atau bahkan memang semua ya pasien dengan penyakit terminal atau penyakit kronis yang sudah terminal ya, itu akan merasakan yang namanya kehilangan. Baik itu kehilangan yang memang sudah aktual terjadi atau kehilangan yang antisipatif atau antisipasional ya. Nanti akan kita bahas. Jadi kita akan belajar sedikit terkait konsep kehilangan dalam perawatan, kemudian bagaimana tahap-tahapan proses kehilangan atau respon berdukanya pasien ya terhadap kehilangan tersebut. Kemudian apa saja sih support yang bisa kita berikan kepada keluarga yang berduka ya. Misalnya keluarga yang sudah memang ditinggal oleh pasien ya, karena pasiennya meninggal seperti itu. Kemudian bagaimana teknik menyampaikan berita dukanya atau istilahnya adalah delivering bad news ya kepada pasien atau keluarga. Kemudian juga speed test terkait bagaimana prinsip komunikasi yang perlu kita pegang selalu gitu dalam memberikan perawatan paliatif kepada pasien. Oke, langsung saja. Pertama adalah terkait loss and grief ya. Loss ini adalah kehilangan. Artinya berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada kemudian dia tidak ada. Itu simpelnya ya. Baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Nah, ada beberapa jenis atau tipe dari kehilangan tersebut. Ada yang bersifat aktual, ya, nyata, mudah diidentifikasi, mudah diobservasi, mudah kita lihat langsung dari pasien, seperti kehilangan anggota tubuh ya atau fisiknya ya, seperti pasien yang diamputasi, kemudian kematian dari seseorang ya kan, itu terlihat sekali secara fisik. Nah, jenis atau tipe yang kedua adalah kehilangannya bersifat persepsi, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Kenapa? Karena memang secara fisik ya, physically itu kita tidak bisa melihat langsung. Contohnya apa sih? Ya persepsi atau pandangan pasien terkait dirinya sendiri. Misalnya akibat PHK ya, seseorang itu kehilangan
kebebasannya, kehilangan kemandiriannya untuk mencari nafkah misalnya, atau kehilangan sumber penghasilan, sehingga akan menimbulkan masalah-masalah yang lain secara psikososial atau bahkan spiritual. Nah, itu kan masalah seperti itu, kehilangan seperti itu kita tidak bisa langsung melihat secara fisik dari seseorang ya, maka harus kita anamnesa atau kita tanya kepada pasiennya atau keluarganya terkait itu. Kemudian ada beberapa juga macam-macamnya lah. Ini contoh-contohnya saja. Misalnya seseorang itu bisa saja kehilangan peran atau istilahnya loss of role. Bisa perannya dia dalam keluarga sebagai kepala keluarga atau peran dia di dalam suatu pekerjaan ya. Contohnya pasien yang sakit kemudian tidak bisa melanjutkan aktivitasnya bekerja atau melanjutkan perannya di dalam keluarga sebagai kepala keluarga misalnya, maka pasti akan mengalami kehilangan dan itu bisa menimbulkan masalah psikososial pasien seperti ansietas atau depresi dan lain-lain kan. Kemudian kehilangan fungsi, loss of function, misalnya kehilangan fungsi-fungsi tubuh ya. Contohnya tadi pasien yang diamputasi atau pasien yang hilang fungsi ototnya ya karena penyakit degradasi tertentu misalnya gitu, atau pasien yang hilang memori. Contohnya kalau di paliatif ini pasien-pasien dengan Alzheimer atau demensia kan lama-kelamaan akan berkurang ya fungsi memorinya seperti itu. Kemudian kehilangan masa depan atau loss of future. Misalnya hilang harapan, hilang rencana hidup, hilang mimpi. Contohnya pasien paliatif atau pasien terminal yang usianya masih sangat muda, yang masih sangat produktif, di mana pasien tersebut punya harapan-harapan atau mimpi-mimpi yang pengen ia wujudkan di masa depannya, tapi karena terkena penyakit life limiting ini, misalnya cancer atau gagal organ dan lain-lain, maka harapan-harapan tersebut akan hilang ya. Nah, itu adalah contoh kehilangan masa depan. Kemudian kehilangan apa yang ingin diberikan di masa depan atau diwariskan di masa depannya, loss of legacy. Contohnya misalnya seseorang ingin diingat oleh orang lain di masa depan itu sebagai seseorang yang sukses atau seseorang yang menginspirasi. Atau misalnya bisa jadi problem solver yang bagus. Tapi karena penyakit tertentu, ia bisa kehilangan harapan-harapan tersebut gitu. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah perawat harus bisa ya, perlu belajar untuk bisa mengidentifikasi aspek kehilangan mana yang dirasakan oleh pasien dan keluarga ya. Kemudian apa yang dibutuhkan oleh mereka. Selain secara fisik kita bisa melihat, bisa mengobservasi dengan cukup mudah, tapi kehilangan-kehilangan yang secara persepsi seperti ini yang harus juga kita identifikasi. Kenapa penting untuk diidentifikasi? Karena perasaan kehilangan seperti ini bisa sangat mempengaruhi kondisi fisiknya pasien. Ya, bisa sangat mempengaruhi bagaimana pasien itu bisa kooperatif lah dengan perawatan yang kita berikan kepada pasien tersebut ya, sehingga sangat perlu juga untuk membantu pasien berada pada tahap yang namanya acceptance atau menerima kondisinya. Harapan utamanya apa ya? Harapan utamanya agar pasien itu akan memiliki quality of life yang bagus hingga dia meninggal seperti itu. Jadi meninggalnya dengan bermartabat atau die with dignity, istilahnya seperti itu. Nah, kemudian grief ya. Tadi loss, sekarang grief. Grief itu artinya berduka, di mana berduka ini adalah respon emosi yang diekspresikan oleh seseorang terhadap kehilangan-kehilangan tersebut yang tadi sudah kita paparkan ya. Dan itu adalah respon emosi sebenarnya yang normal karena manusiawi gitu. Ada kehilangan pasti ada respon emosi yang diekspresikan oleh manusia. Jadi berduka itu adalah respon normal pada semua kejadian kehilangan sebenarnya. Nah, ada beberapa tipe dari berduka itu sendiri. Contohnya berduka diantisipasi. Artinya pasien itu sudah menunjukkan respon berduka, ya respon berduka itu sudah dirasakan gitu sebelum terjadinya kehilangan itu sendiri. Contohnya pasien-pasien yang sudah terminal
dia sebenarnya mungkin sudah menyadari kalau sebentar lagi dirinya akan meninggal gitu. Dia sudah bisa membayangkan, oh nanti sebentar lagi saya meninggal, saya akan meninggalkan keluarga saya, teman-teman saya dan lain-lain. Dan akhirnya pasien itu menangis atau marah, bersedih seperti itu, atau bahkan depresi. Padahal kehilangannya tersebut belum terjadi. Nah, itu yang namanya berduka diantisipasi. Kemudian yang tipe kedua adalah berduka disfungsional. Respon terlihat setelah kehilangan itu terjadi dan biasanya berlebihan atau dibesarkan ya. Contohnya ketika anggota keluarga kehilangan keluarganya yang sebagai pasien itu meninggal, maka dia marah terus kemudian membuat kekacauan, menyalahkan semua orang dan lain-lain. Itu adalah contoh dari berduka disfungsional. Nah, ini kita lanjut ke konsep yang cukup menarik ya. Jadi ada yang namanya rentang respon berduka atau kehilangan. Di mana secara di sini saya katakan old theory atau teori lama ya dari Kubler-Ross tahun 1969 bahwa seseorang itu pasti akan berurutan mengalami respon-respon berduka ini. Pasien pasti akan mengalami pertama denial, kemudian beralih ke anger. Ya, denial itu menolak, kemudian beralih ke anger, menunjukkan marah. Kemudian bergerak ke bargaining atau tawar-menawar. Kemudian bergerak lagi ke depresi, akhirnya ke acceptance. Baru pasien itu menerima. Jadi secara teori lama ini, pasien itu akan menerima situasi atau kondisi dia memiliki penyakit life limiting atau penyakit kronis yang tidak bisa disembuhkan dan tidak responsif terhadap pengobatan itu setelah dia mengalami tahapan menolak dulu kemudian marah. Jadi harus berurutan. Itu adalah teori pada saat itu ya. Hanya nanti kita bahas selanjutnya. Saya akan coba satu persatu dulu kita breakdown ya. Misalnya pertama adalah ini tadi denial atau menolak. Jadi menolak itu adalah ekspresi shocknya pasien ya. Shock, tidak percaya kenyataan yang terjadi. Biasanya pasien itu akan mengatakan itu tidak mungkin, saya nggak percaya itu terjadi, itu bohong dan lain-lain. Dan ada perubahan fisik yang terjadi pada pasien yang bisa kita observasi. Misalnya pasien pucat, terus mual, muntah, ada gangguan pernafasan, bisa menjadi lebih cepat nafasnya, kemudian detak jantung atau nadinya semakin cepat juga, bisa menangis, gelisah, nggak bisa tidur, terus bisa malah jadinya lemah, letih, dan lain-lain. Itu contoh-contoh perubahan fisik pada pasien yang denial. Kemudian untuk yang anger atau marah, ini jelas pasien menunjukkan ekspresi marah gitu terhadap orang di sekitarnya. Karena apa? Karena memang pasien sebenarnya misalnya mulai sadar akan kenyataan itu benar. Oh ternyata saya terkena kanker misalnya seperti itu. Tapi dia marah. Marahnya diproyeksikan atau diarahkan ke orang lain. Karena memang sifatnya menyalahkan. Dia lebih sensitif sehingga mudah sekali tersinggung. Fisiknya bagaimana yang bisa kita lihat? Misalnya mukanya merah, nadinya cepat, gelisah, suka tidur, tangannya mengepal, terus tadi sensitif ya, jadi gampang tersinggung dan lain-lain. Terus perilakunya juga cenderung agresif. Nah sebenarnya orang yang mengekspresikan marah ini itu adalah suatu bentuk coping individu yang sebenarnya untuk menutupi rasa kecewanya dia gitu, menutupi rasa kekhawatiran dia akan sesuatu, kekhawatiran untuk misalnya kehilangan sesuatu gitu akibat dari kenyataan yang ada itu, dan merupakan manifestasi dari kecemasan yang tadi ya menghadapi kematiannya. Jadi kalau orang marah jangan sampai kita malah ikut merasa kesal atau marah juga terhadap pasiennya. Tapi kita harus menyadari kalau pasien marah atau keluarga pasien marah, artinya ada hal yang dia tutupi, gitu. Entah itu kecewa atau ketakutan atau ansietas, dan itu yang harus kita gali ya, apa yang ia takutkan, seperti itu. Kemudian bargaining atau tawar-menawar. Jadi ketika dia sudah mengetahui kalau memang kondisinya dia sakit, dia akan memohon kemurahan pada Tuhan ya, misalnya kayak kenapa sih harus terjadi pada saya gitu, kenapa saya harus mengalami hal ini, kalau aja saya dulu nggak gaya hidupnya
buruk, maka saya pasti akan sehat sekarang. Kalau saya, misalnya dulu saya tidak merokok terlalu banyak, maka paru-paru saya mungkin akan sehat. Gitu. Jadi seandainya dan seandainya itu yang namanya bergaining ya. Kemudian setelah bergaining beralih ke depresi ya, menurut teori lama ini. Seorang akan menunjukkan sikap menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa. Jadi lebih ke mengisolasi diri sendiri ya, tidak mau bertemu siapa-siapa. Gejalanya juga bisa misalnya pasien menolak makan, susah tidur, tidak bersemangat. Bahkan mungkin pasiennya juga bilang saya mau mati saja, misalnya gitu, nggak mau hidup lagi, buat apa dan lain-lain. Itu adalah manifestasi dari pasien yang mengalami depresi. Kemudian terakhir acceptance, setelah pasien melewati tahapan yang sebelumnya tadi, barulah pasien itu menerima ya, pikiran pada objek yang hilang itu berkurang dan lebih menerima apa yang ia alami saat ini gitu kondisinya. Misalnya dengan mengucapkan kata-kata seperti apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh ya gitu. Jadi lebih ke dia menerima situasi dan dia mau move on, melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan berdampingan dengan penyakitnya tersebut gitu. Oke, baiklah misalnya oke deh saya mau operasi nggak apa-apa. Yang penting saya bisa sembuh misalnya, atau yang penting saya tidak merasakan sakit dan lain-lain. Jadi acceptance ini merupakan tahap pertama untuk recovery ya, untuk healing atau recovery. Maka yang penting di sini adalah perawat berperan untuk bagaimana caranya pasien itu cepat atau segera berada pada tahap acceptance ini. Seperti itu. Karena ini adalah pintu gerbangnya pasien bisa kooperatif gitu. Untuk menerima perawatan dari kita, tim kesehatan atau tim paliatif. Nah, ini adalah teori lamanya Kubler-Ross ya, bahwa setiap tahapan itu harus berurutan. Tapi sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, berkembangnya ilmu pengetahuan dan penelitian di dunia kesehatan, terutama di konsep loss and grief ini, ternyata ditemukan bahwa sebenarnya respon berduka seseorang itu adalah fluktuatif, jadi tidak linear ya, tidak lurus harus mengikuti fase-fase yang tadi, tapi fluktuatif. Gitu. Ada kalanya pasien itu berada pada puncaknya, misalnya bisa marah, tapi bisa juga menerima, tapi kemudian bisa naik lagi jadi bergaining dan lain-lain. Gitu. Jadi berbeda-beda dan tidak harus berurutan. Karena apa? Ya karena kita tidak bisa menyamakan setiap orang. Faktor yang mempengaruhi emosional seseorang itu kan pasti berbeda-beda, maka respon emosinya pun berbeda-beda dan durasinya juga berbeda-beda. Maka kita tidak bisa menyamakan seseorang itu harus mengikuti urutan yang tadi. Gitu. Kalau misalnya kita lihat dari gambar ini, ilustrasinya bahwa ketika ada salah satu anggota keluarga kita yang meninggal, ya, di sini bisa kita lihat ya. Jadi misalnya ada suatu kejadian meninggal seseorang, maka tahap berdoa kita adalah pada puncak-puncaknya gitu. Kita bisa sangat shock atau sedih atau marah atau anger. Pokoknya di sini pada puncaknya. Kemudian di hari-hari berikutnya mungkin akan berkurang dan seseorang tersebut bisa mulai menerima situasi dan kondisi bahwa orang yang ia cintainya itu misalnya meninggal. Nah, kemudian ada yang namanya di sini grief trigger. Artinya ada trigger atau pemicu seseorang itu bisa mengalami respon berduka lagi ya. Jadi walaupun tidak pada puncaknya tapi akan meningkat lagi ya secara emosi. Contohnya misalnya orang tersebut sedang tidak sengaja melihat foto-foto keluarga atau melihat pakaian-pakaian pasien yang sudah meninggal tersebut, maka akan itu bisa sebagai pemicu untuk
anggota keluarga yang lain itu bersedih lagi atau marah lagi atau bergening lagi. Nah, itu namanya grief trigger. Kemudian hari-hari berikutnya mungkin normal lagi, berjalan seperti biasa, bisa move on gitu ya. Nah, ada lagi triggernya misalnya difficult day. Difficult day itu misalnya hari ulang tahun dari orang yang sudah meninggal itu, atau misalnya anniversary ya, wedding anniversary yang keberapa. Nah, itu bisa jadi pemicu lagi. Respon emosinya bisa memuncak atau meningkat lagi ya, bisa sedih lagi, shock lagi, bergening lagi gitu. Begitu seterusnya dalam hidup orang yang kehilangan itu ya. Jadi di sini gambarnya seperti roller coaster lah. Ya. Bisa kapanpun ya, kalau ada trigger bisa meningkat, kemudian normal lagi, acceptance lagi, tapi ada pemicu bisa marah lagi, bisa bergening lagi. Ini yang dinamakan New Theory of Grieving Process. Gitu. Jadi poin-poinnya adalah berduka tidak linear tetapi fluktuatif. Kemudian tidak ada definisi yang jelas kapan proses berduka itu dimulai dan diakhiri ya. Kemudian tidak ada tahapan yang berurutan yang harus dilewati orang yang berduka hingga ia mencapai acceptance dan pulih atau healing ya, walaupun memang tidak bisa di-cure penyakitnya gitu. Tidak ada tahapan yang berurutan yang harus dilewati. Seseorang bisa saja misalnya ketika pertama kali terdiagnosa cancer, misalnya dia marah, tapi karena dia support system yang bagus, dia cepat ke menerima. Dia nggak depresi dulu, dia nggak bergening dulu misalnya. Tapi keesokan harinya dia malah bergening misalnya karena mengalami kejadian tertentu. Nah, itu bisa saja terjadi di dalam new theory ini gitu. Kemudian respon berduka atau kehilangan itu unik, personal, dan subjektif. Orang lain tidak dapat merasakan. Jadi kita sebagai perawat jangan sekali-kali bilang ketika pasiennya sedih atau marah atau misalnya curhat gitu ya ke perawat, kita jangan sekali-kali bilang kalau oh ibu sabar ya, saya bisa merasakan apa yang ibu rasakan. Oh itu big no ya untuk kita mengatakan hal itu karena kita sama sekali tidak bisa merasakan apa yang pasien rasakan. Karena bersifat subjektif, personal, dan unik itu. Kemudian respon berduka dapat berkurang seiring waktu, namun dapat berfluktuasi kembali jika ada peristiwa pemicu yang tadi sudah saya paparkan ya. Misalnya acara keluarga, hari ulang tahun, foto-foto, atau barang kesayangan dari orang yang sudah meninggal tersebut. Tuh. Nah, manifestasi respon berduka apa sih? Ini kira-kira garis besarnya kalau secara fisik mungkin akan terlihat pasien itu mengalami nyeri yang berlebihan gitu karena dia berdukanya nggak hanya karena fisik tapi banyak berduka karena kehilangan yang secara persepsi tadi. Kemudian bisa mual, muntah, diare, konstipasi, sesak nafas, insomnia, dan lain-lain. Secara psikologis bisa saja konsentrasi atau fokusnya menurun ya, jadi nggak fokus kalau diajak ngobrol, sering melamun misalnya gitu, tidak bersemangati hidup, dan lain-lain. Kemudian secara emosional bisa marah, bingung, sedih, menyesal, takut ya. Jadi respon berduka itu tidak hanya yang 5 tadi ya. Masih banyak yang lain yang bisa dirasakan oleh pasien. Secara spiritual bagaimana? Pasien bisa saja merasa hidup itu tidak berarti ya, atau ada yang namanya distress spiritual atau krisis agama di mana dia tidak lagi percaya terhadap Tuhannya atau yang dia yakini sebelumnya karena sudah merasa depresi itu tadi. Tidak punya harapan, putus asa ya. Kemudian secara sosial apa? Dia bisa menarik diri, isolasi sosial, tidak mau bertemu dengan siapapun, menolak dukungan dari orang lain, lebih sensitif ya. Jadi kalau ada orang ingin membantu malah tersinggung seperti itu. Nah, apa sih yang bisa mempengaruhi respon berdukanya pasien? Banyak hal yang bisa mempengaruhi ya, karena lagi-lagi manusia itu dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan ya, yaitu fisik, psikososial, dan spiritual, atau bahkan seksualitas juga bisa. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya background factors ya, hubungan dekat dengan pasien ya, semakin dekat hubungan emosional kita terhadap seseorang yang sakit atau yang meninggal itu, maka kita akan semakin bersedih ya enggak? Maka respon berdukanya kita akan semakin berlebihan gitu. Berbeda dengan kalau kita mendengar ada seorang yang meninggal tapi kita tidak kenal ya, maka kita biasa saja ya, tidak menimbulkan respon berduka yang
kelebihan itu tadi. Kemudian female gender, terutama ibu. Jadi beberapa penelitian menunjukkan kalau seorang perempuan atau di sini perannya ibu akan lebih ekspresif gitu dalam menunjukkan rasa berdukanya. Kemudian etnis atau kelompok minoritas, ini juga bisa karena dia akan lebih merasa dekat dengan kelompoknya karena dia minoritas. Berbeda dengan kumpulan orang yang dia mayoritas, maka kedekatannya itu akan semakin renggang gitu, berbeda dengan yang minoritas. Kemudian agama atau kepercayaan spiritual. Ya, ini tergantung dari nilai atau keyakinan yang dianut oleh orang tersebut gitu, sesuai agama dan kepercayaannya, bagaimana nilainya. Contohnya, kalau ada kepercayaan, kalau ada anggota keluarga yang meninggal, dia pasti akan masuk surga kok gitu. Jadi malah justru kita yang harus bersenang gitu kalau anggota keluarga kita meninggal. Ada yang seperti itu kan. Ada yang misalnya keyakinan kalau seseorang meninggal tapi dalam kondisi yang buruk atau dia perilakunya di dunia ini kurang bagus, maka dia akan masuk neraka. Maka justru anggota keluarga yang ditinggalkan justru akan semakin sedih gitu karena mengkhawatirkan pasien itu akan masuk neraka. Nah, itu kan persepsi atau keyakinan tersebut sangat mempengaruhi bagaimana orang yang ditinggalkan itu mengekspresikan rasa berdukanya seperti itu. Kemudian treatment related factor, ini faktor yang berhubungan dengan treatment kepada pasien ya. Contohnya intervensi yang agresif, intensive care, ventilator, resusitasi. Anggota keluarga yang melihat pasien yang ditreat atau diberikan intervensi secara agresif kemudian meninggal, maka akan merasa lebih bersedih gitu karena merasa pasien ini kesakitan atau banyak yang dirasakan secara fisik gitu karena banyak alat-alat yang ditempel di tubuhnya gitu. Jadi keluarga akan melihat pasien itu merasa tidak nyaman dan malah semakin bersedih gitu. Kemudian ketidakpastian hasil penanganan ya. Jadi kemungkinan ketidakpastian di masa depan itu apakah pasien nanti sembuh atau tidak itu kan tidak pasti. Nah, itu juga menimbulkan kekhawatiran keluarga juga pasien gitu sehingga akan mempengaruhi respon berdukanya. Konflik internal keluarga terkait treatment ini juga bisa ya. Misalnya ada beberapa anggota keluarga yang punya pendapat yang berbeda terkait apa sih treatment yang paling tepat untuk pasien. Maka konflik ini akan bisa menimbulkan kesedihan atau respon berduka yang lebih tinggi gitu terhadap pasien atau keluarga yang lain. Kemudian kesulitan finansial juga bisa kan. Kesulitan finansial bisa menjadi apa ya istilahnya stresor lebih gitu yang bisa mempengaruhi seseorang itu jadi merasa lebih sedih, lebih banyak masalah gitu. Kemudian caregiver burden. Kita tahu bahwa pasien yang terminal yang butuh perawatan seumur hidupnya sampai pasien meninggal itu akan ada caregiver yang membantu. Sedangkan caregiver itu sendiri kan seorang manusia yang unik, yang punya kehidupan sendiri, yang punya masalah sendiri. Maka seberapa besar burden atau beban hidup dari caregiver itu pun mempengaruhi bagaimana dia berespon, menunjukkan respon berdukanya seperti itu. Faktor yang lain juga death related factors, artinya pengalaman kematian dari seseorang di masa lalunya itu juga mempengaruhi respon berduka ya. Contohnya multiple losses dalam waktu yang bersamaan akan membuat seorang menjadi lebih sedih atau lebih shock ya. Misalnya sebulan yang lalu istrinya meninggal, kemudian bulan depan anaknya meninggal, maka akan mempengaruhi bagaimana dia berespon. Lalu tidak menerima kondisi yang terjadi ya. Kematian mendadak, bunuh diri, terbunuh, kecelakaan. Jadi kematian yang mendadak yang tidak diduga-duga itu akan membuat seorang lebih kaget gitu kan dalam menerima kenyataan. Kemudian melihat kondisi fisik yang menyakitkan setelah meninggal. Jadi kalau misalnya anggota keluarga yang melihat pasien meninggal tapi secara fisik kondisinya tidak terlihat nyaman atau terlihat kesakitan, maka akan menimbulkan efek traumatik tersendiri ya. Seperti itu.
terus meninggal di rumah sakit dibandingkan rumah sendiri. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keluarga atau pasien itu akan lebih nyaman untuk dirawat dan akhirnya meninggal di rumah gitu dibandingkan di rumah sakit atau di ICU ya, karena suasana di rumah sakit itu kan lebih stressful ya. Contohnya kalau di ICU itu banyak bunyi-bunyian dari alat-alat ya seperti ventilator dan lain-lain, itu akan lebih mengganggu dan lebih membuat pasien dan keluarga itu lebih stres gitu dibandingkan kalau di rumah kan suasananya lebih homey ya, lebih nyaman, sehingga ketika pasien meninggal keluarga akan menganggap pasien itu merasa nyaman gitu di rumah. Kemudian ketidakpuasan terhadap death notification. Jadi kalau misalnya ada ketidakpuasan terkait penyebab meninggalnya pasien, ya itu juga bisa ya. Jadi misalnya pas anger-nya malah memuncak ya, keluarga tidak menerima situasi dan lain-lain. Gitu. Kemudian support pada keluarga yang berduka, apa sih yang bisa kita lakukan? Banyak yang bisa kita lakukan, termasuk hal-hal kecil yang mungkin biasanya disepelekan oleh kita ya, oleh perawat di lapangan. Contohnya apa sih? Misalnya kita harus menghargai bahwa kita tidak dapat merasakan atau membayangkannya. Gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya bahas sebelumnya ya, jangan seenaknya kita bilang ke pasien, oh ibu sabar ya, ibu harus sabar gitu. Saya tahu apa yang ibu rasain. Itu tuh hal yang sepele tapi sebenarnya menyakitkan gitu. Menyakitkan perasaan, menyakiti perasaan si keluarganya atau pasien, karena secara tidak langsung kan kita menyepelekan atau kita sok tahu lah gitu terhadap perasaan mereka. Jadi kita harus menghargai dulu kalau kita tidak bisa merasakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, kita tanya apa yang pasien atau keluarga rasakan terkait situasinya. Kalau kita tidak tahu ya, istilahnya apa ya? Tell me more gitu. Itu adalah kunci ya, kunci dalam mengkaji tell me more. Coba ibu atau bapak ceritakan terkait perasaan bapak itu, maka mereka biasanya akan lebih senang untuk menceritakan apa yang ia rasakan. Kemudian kita tanya juga apa yang keluarga butuhkan saat ini ya. What can I do to support you? Apa yang bisa saya lakukan gitu. Karena kan kita nggak tahu ya apa yang benar-benarnya apa yang sebenarnya keluarga atau pasien butuhkan dalam situasi seperti itu. Kemudian kita fasilitasi keluarga terhubung dengan orang-orang terdekat dan suportif. Fasilitasi jika ada keluarga yang ingin bertanya terkait kondisi pasien ke dokter atau ke tim medis yang lain. Bertanya apakah keluarga ingin menghubungi social worker atau misalnya ahli agama dan lain-lain ya, jika kita mencurigai adanya masalah-masalah di spiritual atau masalah-masalah di kehidupan sosial pasien ya. Kemudian diskusikan dengan keluarga apa rencana selanjutnya ya. How they want to spend time until the day of their goodbye. Jadi apa yang mau mereka lakukan di sisa waktu terakhir bersama pasien seperti itu. Berikan keluarga ruang privasi ya, waktu dan tempat untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Jadi jangan sampai kita bertanya terkait apa yang dirasakan sama pasien atau keluarga, tapi situasinya tidak private ya. Jadi orang bisa lewat begitu saja, terus suasananya ribut, bising, nggak tenang, nggak nyaman. Nah itu juga harus kita minimalisasi. Nah terakhir yang paling penting juga adalah don't judge ya. Jangan menjudge. Misalnya pasien bersedih atau keluarga bersedih, terus kita bilang, aduh pasien ini lebay deh, kayak gitu doang kok nangisnya berlebihan. Nah itu kita nggak boleh ngejudge, karena kita nggak tahu apa yang dia rasakan sebenarnya. Dari luar mungkin kayak kelihatannya sepele, tapi sebenarnya dia memendam banyak masalah yang harus kita kaji. Ya, jadi biasanya kalau kita ngejudge berarti artinya kita kurang mengkaji. Ya, kita kurang mengkaji pasien dan keluarga. Oke. Berkaitan dengan konsep kehilangan tersebut, maka salah satu yang menyebabkan pasien itu merasa berduka kan informasi yang kurang baik, informasi buruk ya, informasi yang dia tidak mau dengar. Contohnya, misalnya ternyata pasien tertentu mengalami atau menderita penyakit tertentu. Nah, itu juga
salah satu pemicu dari respon berdukanya pasien. Maka kita perlu meminimalkan respon berduka yang negatif dari pasien sehingga pasien itu harapannya lebih mudah menerima informasi dan lebih menerima situasinya dengan cepat. Maka ada teknik tertentu yang perlu kita pelajari. Nah, sebenarnya banyak protokol atau teknik yang bisa dilakukan ya untuk menyampaikan berita duka atau bad news kepada pasien dan keluarga. Hanya di sini yang paling sering atau paling familiar, paling easy to use mungkin ya protokolnya adalah di sini SPIKES. SPIKES ini kependekan dari S-nya adalah setting, P-nya perception, I-nya invitation, knowledge, empathetic response, sama summary atau strategi. Jadi ini adalah urutan atau tahapan kita dalam menginformasikan berita yang tidak mengenakan ya kepada pasien dan keluarga. Seperti itu. Jadi harapannya biar pasien itu nggak kaget, nggak tiba-tiba yang, aduh ibu sabar ya, ibu menderita HIV. Nah itu kan kita nggak semudah itu ya menyampaikan. Kita harus menghargai juga perasaannya pasien bagaimana. Kita harus coba memposisikan apabila kita menjadi pasien atau keluarga itu bagaimana. Maka ini perlu kita coba untuk aplikasikan dalam mendelivery atau menyampaikan berita duka, apapun situasinya sebenarnya ya, tidak hanya di paliatif. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya. S itu adalah tadi setting up. Jadi yang perlu kita lakukan itu pertama setting up the meeting. Kita kita mempersiapkan pertemuan ya dengan pasien dan keluarga. Kemudian P-nya adalah kita assess atau kita kaji patient's perception. Jadi bagaimana persepsi pasien atau keluarga terkait kondisinya gitu. I-nya adalah obtaining the patient's invitation. Jadi kita invite pasien sebelum kita menginformasikan gitu. Jadi kita invite bagaimana sudah siap atau belum gitu untuk mendengar informasinya, seperti itu kira-kira. K-nya adalah giving knowledge and information to the patient. Nah, ini baru knowledge-nya kita berikan informasinya. E-nya adalah addressing the patient's emotion with empathetic response. Jadi ketika kita memberikan informasi, kita tunggu bagaimana respon pasien setelah mendengar informasi tersebut. Dengan apa? Dengan empathetic response itu tadi. Bisa silence, bisa kita touching, bisa kita memberikan minum atau tisu, atau kita hanya diam saja, itu juga sudah empathetic response. S-nya terakhir adalah strategi and summary. Oke, pertama, step 1 ya, setting up the meeting. Apa sih tujuannya? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan privasi, kemudian mengatur waktu dan tempatnya, memastikan tidak ada gangguan selama percakapan, memberi dukungan, memahami kondisi medis pasien ya. Misalnya kita memahami rekam medisnya, hasil tes, hasil pemeriksaan terbaru, dan lain-lain. Dan sebaiknya sediakan misalnya kayak minum atau tisu gitu, karena ini adalah contoh dari empathetic response yang perlu kita tunjukkan kepada pasien. Ini hal kecil tapi biasanya kita lupa. Kemudian step 2-nya adalah assessing the patient's perception. Jadi kita tanyakan dulu apa sih yang sebenarnya pasien dan keluarga tahu tentang penyakitnya. Gitu. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apakah pasien itu pada saat sebelum kita informasikan itu kondisinya apakah denial, apakah sebenarnya sudah tahu tapi masih denial, gitu kan. Kemudian mengidentifikasi apakah pasien atau keluarga bisa memahami berita buruk yang akan disampaikan. Contoh pertanyaan yang bisa kita gunakan apa? Misalnya, apa yang Anda ketahui tentang sakit Anda? Bagaimana Anda menggambarkan kondisi kesehatan saat ini? Atau simpelnya, Ibu tahunya apa tentang kondisi Ibu saat ini? Oh, saya udah tahu kok saya kena kanker sebenarnya. Nah, itu kan bisa berbeda ya. Atau kalau pasiennya bilang, saya nggak tahu apa saya cuma sakit kepala biasa aja ya. Jadi itu juga mempengaruhi seberapa banyak informasi yang perlu kita berikan. Step 3-nya adalah obtaining the patient invitation. Jadi
kita invite ya, kita menanyakan seberapa besar keingintahuan pasien tentang penyakitnya. Ya, ada pasien yang pengen tahu benar-benar secara detail. Ada yang saya nggak mau tahu. Gitu. Silakan informasikan ke yang lain, ke keluarga yang lain. Nah, itu juga kita tanya seberapa besar, sedetail apa. Jika pasien menunjukkan tanda tidak menginginkan informasi yang lebih detail, maka kita harus menghormati keinginannya dan menanyakan pada siapa informasi sebaiknya diberikan, atau seberapa banyak informasi yang ingin dia tahu. Contohnya apa? Misalnya jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius, apakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut? Apakah Anda ingin saya menerangkan dengan lebih rinci mengenai kondisi Anda? Kalau tidak, pada siapa saya harusnya menyampaikan informasi ini? Tanya kepada pasiennya. Kemudian beberapa orang mungkin tidak mau tahu sama sekali terkait apa yang terjadi pada diri mereka. Tapi keluarga biasanya sebaliknya. Biasanya ibu atau bapak bagaimana? Bisa juga, apakah Anda ingin saya menyampaikan hasil pemeriksaannya secara detail dan menjelaskan dengan tepat apa yang kami pikir ya dari sudut pandang tim medis itu jadi masalah kesehatan utamanya misalnya. Dan siapa sebaiknya yang saya ajak bicara mengenai masalah ini kalau bapak atau ibu tidak ingin mengetahuinya, seperti itu. Itu namanya invitation. Nah, kalau keluarga tidak ingin pasien tahu ya, jadi kan budayanya di Indonesia itu banyak ya. Pasien itu jangan dikasih tahu, nanti tambah stres, kasih tahu ke keluarga aja dan lain-lain. Pertanyaannya, apakah kita harus mengiyakan, harus menyetujui, oke, baik, pasien tidak kita beritahu. Atau pasien harus tahu. Nah, ini sebenarnya dilema etik juga ya. Maka jalan tengahnya adalah kita tanya dulu kepada keluarga, jangan serta-merta kita menolak atau serta-merta kita mengiyakan. Kita tanya dulu kepada keluarga mengapa mereka tidak menginginkan kita menginformasikan kepada pasien apa yang mereka khawatirkan gitu. Kemudian apa pengalaman mereka terkait berita buruk? Siapa tahu mereka punya pengalaman yang traumatik sebelumnya, sehingga akhirnya sekarang mereka tidak mau mengalami itu lagi. Gitu. Kemudian sarankan bahwa kita tim medis ini bersama keluarga menemui pasien dan menanyakan langsung kepada pasien apakah ingin informasinya diketahui atau tidak. Jadi sarannya adalah kita bersama-sama keluarga bertemu dengan pasien, kalau pasiennya masih sadar jelas ya, kalau pasiennya masih sadar dan kompeten. Tapi kalau pasiennya tidak sadar, koma, ya otomatis kita informasikan ke keluarga saja juga tidak apa-apa seperti itu. Kita tanya ke pasiennya, Bapak, Ibu ingin tahu yang sebenarnya bagaimana kondisi Bapak atau diwakilkan oleh keluarga. Maka yang paling utama adalah keputusan atau keinginan dari pasien. Nah, secara tidak langsung kita kan menghargai otonomi pasien ya, untuk menentukan apakah dia ingin tahu sejauh apa gitu, atau kalau pasien tidak mau tahu ya berarti diwakilkan kepada siapa. Itu jelas kita menghargai otonomi pasien. Nah, kemudian step yang keempat adalah baru di sini kita giving knowledge-nya, atau kita berikan informasi kepada pasien yang apa sih yang harus kita beritahu. Biasanya ada 4 headings yang krusial gitu untuk diberitahu. Yang pertama terkait diagnosis. Diagnosis, kemudian treatment plan-nya bagaimana, prognosis penyakitnya bagaimana, dan support apa yang bisa diberikan kepada pasien dan keluarga. Opsi-opsi apa yang bisa kita tawarkan kepada mereka untuk melanjutkan perawatan kepada pasien tersebut. Nah, kita juga perlu untuk menggunakan kata-kata yang sederhana yang mudah dipahami gitu. Jadi jangan sampai kita menjelaskan dengan bahasa-bahasa medis yang tidak bisa dimengerti mereka. Kemudian hindari kalimat bias atau ambigu dan istilah medis yang tadi ya. Kemudian sering-sering memberikan jeda setelah penyampaian kalimat. Jadi jangan sampai kita berikan informasi yang misalnya berdasarkan hasil pemeriksaan ibu saat ini berada pada tahap stadium 4 kanker payudara. Kemudian langsung dijelaskan yang lain-lain. Itu seharusnya kita memberikan jeda gitu, karena pasien itu pasti akan merasakan
atau mengekspresikan respon berduka kan, bisa aja shock, bisa aja marah, bisa aja nangis gitu. Jadi kita kasih jeda dulu di situ. Kemudian cek apakah pasien dapat memahami apa yang disampaikan. Ya sampai kita jelasin, tapi kita nggak tanyakan apakah pasien itu ngerti atau enggak ya. Tuh. Kemudian hindari kalimat kayak saya minta maaf atau maafkan saya. Maafkan saya, ibu menderita kanker gitu kan. Artinya kan berarti pasien itu kena cancer karena saya gitu. Nah, itu harus dihindarkan kalimat-kalimat seperti itu. Lebih baik kita gunakan misalnya maafkan saya harus menyampaikan berita buruk ini kepada Anda. Nah, itu lebih etis, lebih elegan gitu. Dan itu bisa meminimalkan persepsi yang negatif gitu dari pasien dan keluarga kepada kita tim kesehatan gitu. Kemudian yang ini contoh kalimatnya ya, contoh kalimat yang bisa kita sampaikan kepada pasien. Misalnya saya khawatir berita ini tidak baik, hasil biopsi menunjukkan Anda terkena kanker leher rahim, misalnya gitu. Atau saya merasa tidak enak menyampaikannya, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan USG bayi Anda dalam kandungan sudah meninggal, misalnya gitu. Atau hasil pemeriksaan laboratorium yang ada tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hasil ini menunjukkan Anda pada stadium awal penyakit kanker. Saya khawatir saya mempunyai berita buruk karena hasil biopsi sumsum tulang belakang menunjukkan putri Anda menderita leukemia. Dan itu titik ya. Jadi setelah kita menyampaikan satu kalimat knowledge tersebut, ya kita jeda dulu gitu. Jangan sampai kita satu kalimat langsung kita karena hasil pemeriksaan ini nilainya ini. Nah, itu terlalu banyak informasi yang menumpuk di pasien dan keluarga, akhirnya mereka bisa jadi kayak bingung atau malah nggak fokus. Jadi di stop dulu sampai satu kalimat ini dan kita tunggu responnya. Nah, ketika kita menunggu respon bagaimana pasien atau keluarga merespon tersebut, nah kita masuk ke step 5 ini. Addressing patient's emotions with empathetic ya. Jadi kuncinya empathetic respon atau respon yang empati. Memberikan respon empati terhadap perasaan pasien ya, karena apa? Karena reaksi mereka itu akan bervariasi, bisa nangis, bisa menolak, bisa diam, bisa takut, bisa menyalahkan, atau malah berteriak-teriak, memukul meja, melempar gelas, dan lain-lain itu bisa saja terjadi. Maka kita beri jeda gitu. Kita tunggu apa responnya. Ya. Jangan terburu-buru memberikan informasi selanjutnya. Kemudian kita juga pribadi harus menyiapkan diri ya dalam menghadapi berbagai reaksi. Jangan sampai pasiennya nanti nangis-nangis, kita ikutan nangis-nangis. Nah, itu bukan empati, jadinya sosial gitu. Kemudian dengarkan dengan tenang dan penuh perhatian. Ketika pasiennya sudah bisa diajak bicara lagi, kita dengarkan apa yang ingin dia sampaikan. Kalau dia tidak berbicara, maka kita tanya, apa yang Ibu rasakan saat ini? Adakah yang ingin diceritakan? Apa yang dikhawatirkan? Nah, seperti itu. Kita pahami emosi pasien dan ajak bicara pasien untuk menceritakan perasaannya ya. Nah, jangan lupa yang paling penting juga adalah komunikasi nonverbal. Kayak tadi silence atau diem aja itu sudah respon empati sebenarnya. Kita diem aja, kita memperhatikan pasien, kita mengangguk, kita touching pasien itu komunikasi nonverbal yang penting juga. Contohnya apa? Misalnya kalau dalam bentuk verbal, saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit mungkin ya. Atau kalau pasien marah, Anda terlihat sangat marah, dapatkah Anda ceritakan apa yang Anda rasakan? Apakah berita ini membuat Anda takut? Sampaikan saja perasaan Anda tentang apa yang baru saja saya sampaikan. Saya berharap hasil ini berbeda ya, karena memang kita berharapnya kan berbeda. Hanya kan hasilnya lain. Kemudian apakah ada seseorang yang Anda ingin saya hubungi, misalnya barangkali pasien yang butuh untuk menghubungi seseorang yang ia rasa nyaman untuk diajak ngobrol. Kemudian saya akan coba membantu Anda. Saya akan membantu Anda untuk menyampaikannya pada Anda misalnya. Oke, step yang paling akhir adalah strategi and summary. Jadi ini setelah kita merespon secara empati apa yang diekspresikan pasien setelah diberikan informasi, maka kita tanyakan apakah bisa kita lanjutkan pertemuan atau pembicaraannya. Kalau pasien atau keluarga meminta jeda, maka kita beri jeda. Kapan kita bisa ngobrol lagi untuk
mungkin yang suasananya lebih tenang, atau bisa kita lanjut. Kalau misalnya mereka oke, lanjutkan saja, maka kita rencanakan tindak lanjut, bisa berupa misalnya pemeriksaan lanjutan yang penting untuk mengumpulkan tambahan informasi atau misalnya memperkuat diagnosis, ya, kemudian pengobatan gejala yang ada yang perlu untuk dilakukan. Terus misalnya membantu orang tua mengatakan pada anak terkait penyakit dan pengobatannya. Jadi ada misalnya beberapa pasien atau keluarga yang tidak bisa menyampaikan secara langsung apa yang terjadi, maka kita bantu seperti itu. Tawarkan harapan yang realistis, walaupun tidak ada kemungkinan untuk sembuh, kita bangun harapan pasien yang realistis, apa yang masih bisa dilakukan selama hidupnya ini, kayak gitu. Walaupun memang penyakitnya tidak bisa disembuhkan 100%. Kita sampaikan pilihan-pilihan terapi yang mungkin bisa diberikan kepada pasien. Misalnya kita rujuk ke unit paliatif, di mana fungsinya adalah untuk mengurangi penderitaannya atau mengurangi gejala-gejalanya, meningkatkan kualitas hidup dan lain-lain. Kita jelaskan situ. Lalu ada pilihan yang lain untuk mengurangi nyerinya, misalnya ada hipnoterapi atau pilihannya mau di rumah aja atau di rumah sakit dan lain-lain. Kita mengatur rujukan yang sesuai, menjelaskan rencana untuk terapi selanjutnya, ya, dan kita diskusikan juga tentang sumber-sumber support, ya, dukungan yang bisa diberikan secara emosional dan praktis, misalnya apa saja atau siapa saja yang bisa memberi dukungan, misalnya ada keluarga, teman, tokoh yang disegani, pekerja sosial, konselor, atau peer group, dan lain-lain. Kita juga perlu diskusikan itu. Oke, jadi itu adalah salah satu contoh protokol yang bisa kita gunakan dalam menginformasikan berita atau bad news kepada pasien dan keluarga, ya. Harapannya tadi pasien itu bisa lebih nyaman dalam menerima informasi dan berada pada tahap acceptance, sehingga ia nantinya lebih kooperatif dan bisa kita melanjutkan ke terapi atau misalnya perawatan lanjutannya gitu. Itu lebih mudah dan bisa membantu kita juga, ya, gitu, dalam bekerja sama dengan pasien dan keluarga. Oke, selanjutnya terakhir adalah prinsip komunikasi dalam perawatan paliatif. Ada beberapa hal yang harus kita pegang gitu dalam berkomunikasi dengan pasien. Pertama adalah correctness atau kebenaran, ya. Jadi informasi yang kita berikan itu harus memang akurat dan benar, ya. Jangan ada yang dibohongi atau dimanipulasi informasinya. Dan completeness, kita berikan informasi secara jelas. Jangan setengah-setengah gitu, karena justru itu bikin pasien atau keluarga menjadi tidak tenang, ya kan, kalau informasinya tidak bulat gitu, tidak lengkap. Kemudian consciousness, artinya simple dan straightforward. Kita jangan muter-muter, flowering gitu kan. Orang Indonesia kan suka flowering kata-katanya, tapi intinya sebenarnya belum disampaikan. Nah, kita simple aja, terus straightforward, langsung diinformasikan tadi di bagian knowledge itu. Ibu terkena ini, titik. Gitu. Kita perbanyak memberikan jeda bagaimana pasien itu berekspresi atau merespon. Kemudian clarity ini harus clear bahasanya, istilahnya. Kalaupun memang kita harus memberikan istilah medis, kita jelaskan artinya apa, seperti itu. Kemudian courtesy ini kita respect menghargai, ya. Mereka, kalau mereka itu unik, mereka itu pasti punya responnya masing-masing berdasarkan pengalaman hidup mereka sebelumnya, maka kita tetap menunjukkan kita menghargai apapun yang mereka katakan atau mereka ekspresikan dengan good manner. Good manner ini, jadi misalnya kalau pasiennya contohnya kayak posisi duduk aja, ya, minimal. Kalau pasiennya duduk, ya kita duduk, ya. Usahakan untuk sejajar, sampai pasiennya duduk, kitanya berdiri, itu kan mannernya kurang etis gitu, ya. Kemudian kontrol di sini no overload information. Ini penting, jangan sampai informasi yang kita berikan ini overload sehingga pasien itu bingung atau malah tambah stres. Atau yang terakhir ini jangan sampai juga kita overlapping. Dokter menginformasikan ini, kita perawat ini, kok beda informasinya. Nah, ini juga harus kita hindarkan. Kayak beberapa poin ini adalah prinsip, ya, yang harus kita ingat gitu dalam berkomunikasi apapun situasinya terhadap pasien dan keluarga.
gitu. Ini kayak summary-nya. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan, kurang lebih sama seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kalau yang boleh, misalnya allow time, ensuring privacy and confidentiality, and respect both, ensure honest and simple language is used, ya. Let the patient talk, listen to what the patient says, be sensitive to the non-verbal language, push the need for information on an individual basis, allow for silence, tears, ya, and other patient's reaction. Kita kasih waktu tuh yang namanya tadi empathetic response itu. Kemudian document, ya, dan kita berkoordinasi menginformasikan tim yang lain. Yang tidak boleh kita lakukan apa? Tadi overload information, distorted third, ya, jadi kita tidak menginformasikan kebenaran yang sebenarnya gitu. Give false reassurance, jadi memberikan harapan-harapan yang salah. Misalnya pasien sebenarnya tidak bisa sembuh, tapi kita bilang ibu bisa sembuh kok. Nah itu kan nggak boleh ya. Terus feel obliged to keep talking all the time, ya. Jadi jangan keep talking all the time. Kita harus kasih waktu ke mereka untuk menarik nafas minimal ya, berpikir, mengekspresikan yang dirasakan gitu. Terus withhold information, kita tidak boleh menyembunyikan informasi yang seharusnya kita informasikan. Terus assume that you know what is concerning patient. Ini juga nggak boleh ya, kita nggak boleh assume sesuatu, kita harus tanyakan langsung. Terus criticize or make judgment, yang tadi ya, tidak boleh membuat atau menghakimi sendiri gitu apa yang dirasakan pasien dan keluarga. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, informasi yang selanjutnya mungkin bisa dilihat di beberapa website ini ya, untuk bagaimana delivering bad news yang baik. Terus kemudian ada contoh-contoh videonya mungkin di situ yang bisa kita lihat ya. Oke. If we could all just learn to listen, everything else will fall into place. Listening is the key to be patient-centered. Jadi listening itu adalah key. Maka kita sebagai perawat itu harus bisa melatih diri ya bagaimana kita bisa menjadi listener ya, active listener yang baik untuk pasien sehingga mereka itu nyaman untuk bercerita apa yang dirasakan kepada kita. Nah, itu juga adalah salah satu bentuk atau cara untuk membina trust ya kepada mereka, pasien dan keluarga. Oke, ini adalah beberapa referensi yang bisa digali lebih lanjut mungkin ya terkait pembahasan kali ini dan selesai. Oke, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Harapannya teman-teman mahasiswa ya, terutama lebih paham bagaimana caranya berkomunikasi dengan pasien dan keluarga dengan penyakit terminal. Apabila nanti ada pertanyaan atau hal yang masih bingung, silakan tanyakan langsung atau beri komentar saja. Oke, saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.